Selamat pagi. Materi kita hari ini kita bahas tentang, kita mungkin fokus dulu ke bagian sini ya, tentang termodinamik ya. Kita akan bahas termodinamik. Suaranya Pak kedengaran dah? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Ini yang di-share kelihatan tidak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Iya. Sebelumnya Pak buka IT board-nya dulu. Tunggu ya sambil buka IT board-nya. Ya, Pak. Iya. Ini kita bahas tentang termodinamika. Ingat ya, termodinamika mungkin kita lebih fokus itu tentang kesetimbangan yang suhunya sama. Setimbang itu ketika suhunya sama. Ini di sini ini sudah dijelaskan bahwa definisi termodinamika itu adalah kita mempelajari perilaku makroskopik, ya kan? Makroskopik dari sistem fisis jika mengalami usaha luar. Jika mengalami usaha luar atau pertukaran kalor. Maksudnya seperti ini. Jika ada sistem seperti ini kan, ada key kan di sini. Bisa dia keluar atau ada juga ada yang masuk kan, bisa seperti itu. Ini ada pertukaran kalor dari lingkungan. Itu yang pertama. Terus ini tinjauan kita itu tidak memperhatikan sifat makroskopiknya. Maksudnya dia keluar atau masuk itu kita tidak tinjau sampai situ sifatnya. Misalnya gerak-gerak atom dalam sistem. Nanti kalau untuk kita bahas tentang gerak atomnya dalam sistem seperti apa, itu pembahasannya di tempat lain nanti. Mata kuliah yang lain biasanya. Yang pertama kita bahas tentang hukum Knol termodinamika. Ini dua sistem yang mula-mula dalam keadaan setimbang kan. Ingat, kita itu yang kita tekankan itu dalam keadaan setimbang. Dikatakan, maksudnya dikatakan dalam kesetimbangan termal satu sama lain jika keduanya tetap berada dalam keadaan setimbang. Maksudnya seperti ini. Misalnya kan, misalnya ada proses di sini, ada proses pertukaran, ada yang masuk, ada yang keluar, tapi tetap menjaga proses kesetimbangannya, tetap keadaan setimbang. Maksudnya sini yang setimbangnya mungkin kajian suhunya yang sama dan lain-lain ya kan. Itu maksudnya hukum Knol termodinamika. Namun ada juga perumusan lain seperti ini. Jika dua sistem termodinamik A dan C kan, A dan C misalnya ada keadaan A dan C yang kita misalnya seperti ini kan, ada A dan C setimbang termal dengan sistem ketiga, misalnya sistem ketiganya B kan, A dan C ini sama, ceritanya sama dengan ketiga, maka kedua sistem tersebut A dan C-nya itu pasti sama, juga sama. Misalnya seperti ini, kalau A dan B itu setimbang, dan ini kan dan B dan C juga itu setimbang, maka A dan C itu juga setimbang. Ceritanya seperti itu. Kayak ini dah, A dan B setimbang, B dan C itu setimbang, sehingga A dan C ini juga dikatakan setimbang. Itu untuk apa namanya? Untuk perumusan lain lah, perumusan lain tentang bagaimana mendeskripsikan hukum Knol dari termodinamika. Untuk proses proses keluar atau proses masuk biasanya kan eksitasi atau proses dan lain-lain lah. Itu kan pasti membutuhkan tenaga internal. Untuk dia keluar ke sini ini atau ada yang masuk, dia membutuhkan tenaga internal. Misalnya kan untuk satu atom itu kan ada kulit-kulitnya kan. Kulit KLM biasanya. Ada kulit K, ada kulit L, kulit M, kulit N misalnya kan. Nah, untuk pemindahan dari kulit pertama ke kulit kedua itu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga internal atau tenaga dalam. Dari N1 ke N2 seperti apa, dari N2 ke N3 seperti apa, misalnya kalau lompat seperti apa, itu pasti membutuhkan
tenaga kan, kayak kalian kalau tidak makan kan pasti gimana dah kalau kalian tidak makan Ya, sehari. Pak. Jalan pun sempoyongan. Seperti itu kita bahas tentang sifat-sifat makroskopik untuk atom, mikroskopik untuk atom maksudnya itu seperti itu. Ini ada pembahasan tenaga dalam. Itu di sini adalah jumlah semua jenis tenaga yang dimiliki sistem. Ini ya, yang dimiliki sistem dari partikel-partikel penyusunnya. Kecuali tenaga kinetik dan gerak sistem keseluruhan. Ini maksudnya seperti ini. Untuk gas ideal itu bergantung pada suhunya ya. Ingat ya, ada fungsi suhunya di sini ada Ft bagian sini. Ada Ft. Untuk gas ideal U sama dengan Ft. Fungsi dari suhu untuk kapasitas kalor molarnya. Untuk gas monoatomik U-nya itu adalah 3/2 nRT. Ingat ya, 3/2 nRT. Ini untuk gas monoatomik. Untuk kapasitas kalor molarnya itu CV-nya. Ingat ya, kalau CV itu adalah kapasitas kalor molar. Itu C/N sepermolnya kali dengan perubahan dari tenaga internal terhadap suhunya. Ini kan tapi tinjauan, ini tinjauannya ada di sini tinjauannya. Ini perubahan tenaga internal terhadap suhu dikali dengan sepermolnya. Itu adalah kapasitas kalor molar. Kalau misalnya kita selesaikan untuk kapasitas kalor molar gas monoatomik itu adalah 3/2 RT, ya kan? Karena seperti ini kan? 3/2 RT seperti misalnya 3/2. Tunggu Pak, ulang di sini. Misalnya kita mau selesaikan ini kan? Misalnya CV-nya itu adalah C/N perubahan tenaga terhadap suhunya, misalnya tinjauan dari V C/N. Sedangkan kita tahu kan, untuk gas monoatomik adalah 3/2 nRT. Ini jangan lupa ini ada D. D per DT. Ini sudah D per DT, ada do ya, masih do dulu. Do per DT. C/N kalau sudah masuk, 3/2 N ini kita keluarkan, 3/2 N dan R kita keluarkan, sisa D biasa. Ini caranya ya, DT per DT. Ingat ya. DT per DT-nya perubahan terhadap, maksudnya kita mau turunkan ininya, T-nya kan terhadap suhu. Ini C/N hilang, 3/2 R kan terhadap turunan T terhadap T kan 1. Nah, sisanya adalah 3/2 R untuk kapasitas molar gas monoatomik. Makanya didapat ini 3/2 R. Coba kita lanjut ya. Kita lanjut. Lewat ya. Selanjutnya misalnya apa? Tenaga internal. Ini definisi lain. Tenaga internal juga itu adalah contoh fungsi keadaan state function kan. State function fungsi keadaan sehingga perubahan tenaga internal. Sehingga ketika ada perubahan tenaga internal hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem dan tidak bergantung pada proses atau lintasan. Ingat ya, dia tidak bergantung pada proses atau lintasan yang dilalui. Misalnya ada delta U, misalnya perubahan kan, delta U dari F2 dikurangi dengan F1. F1 kan tadi kan adalah fungsi suhunya kan, fungsi dari suhu. Jadi mungkin dari fungsi suhu pertama ke suhu kedua seperti apa. Ini kan delta U sama dengan 2 dikurang U1 berarti 3/2 NR delta T kan. Delta T kan ini kan dengan perubahan suhu. 3/2 nRT 2 T akhir dikurang dengan T awalnya. Makanya kita peroleh ini kan. Akhir dikurang T awal. Kalau kita selesaikan juga ini sama saja. Misalnya dikali dengan C/N-nya lagi. Misalnya kan. Ini kan U-nya itu adalah misalnya C/molnya. Kalau dengan
Kalau kita bagi dengan sepermol dari ini kan U besar ya, ingat ya. Ini U besar. Nah, kan U besarnya itu adalah N-nya kan bisa hilang. Sisa 3/2 R delta T atau pakai T lah di sini. Ini untuk lanjutan tenaga dalam. Ini selanjutan tenaga dalam, misalnya tinjauan teori gas ideal. Ini kita sudah dapatkan. Kalau monoatomi kan tadi ini 3/2 nRT. Diatomik juga bisa seperti ini. Ada yang misalnya untuk suhu rendah itu seperti ini, bisa dikatakan diatomik. Untuk suhu sedang dia berubah, perubahannya itu dari menjadi 5/2 nRT. Sedangkan untuk suhu tinggi ya kan tenaganya itu jadi 7/2 nRT. Jadi hal-hal yang seperti ini nanti kita akan bahas di materi mekanika statistik. Maksudnya kenapa bisa 3/2, kenapa bisa 5/2, dan kenapa bisa 7/2. Kan? Nah, sedangkan untuk untuk penyajian grafik fungsi suhu terhadap tenaganya itu bisa kita lihat kan dia perubahannya ini adalah 3/2 nRT, 7/2 nRT, 5/2 dan 7/2. Jadi perubahannya seperti ini, dia semakin naik kan, semakin naik. Inilah perbedaan dari yang mana dikatakan gas diatomik, yang mana dikatakan gas monotomik, seperti ini. Nah, untuk kalor jenisnya itu adalah C kan, C sama dengan 1/m dq dt. Berarti perubahan dari kalornya, ini kalor kan? Perubahan kalornya ini terhadap suhu. Ini untuk rumus dari jenis kalor. Jenis kalor. Jadi sudah ada dua kan? Tadi kan kapasitas molar kan? Kalau kapasitas molar tadi kan begini, 1/n du perubahan tenaga terhadap suhunya kan atas tinjauan dari V. Ini kan? Ini untuk kapasitas kalor, sedangkan kalor jenisnya itu adalah 1/m perubahan kalor terhadap suhunya. Ini kan? Misalnya kalau ini kalau misalnya kita selesaikan lah dq dt ya kan? Kalau misalnya kita selesaikan ini berdasarkan persamaan diferensial, misalnya C sama dengan kalau dikali kan, jadi MC kan, ini kita dq per dt. dt-nya ke sini, jadi dt MC kita ulang di sini saja ya. MC dt sama dengan dt. Lalu kita integralkan. Setelah kita integralkan, kita dapat di sini adalah MC. Ini misalnya T2 kan. Ini T2 T1 T2, ini Q1 Q2, tapi kita anggap saja kita pakai delta aja. Delta T lah, delta T sama dengan integral dari dq adalah Q. Makanya kita dapat rumus dari kalor itu sendiri adalah MC delta T. Ingat kan rumus ini? Iya, Pak. Dapat tidak? Ini rumus kalor itu ya dari sini sebenarnya. Rumus kalor itu sebenarnya kalor jenis kita bisa peroleh itu dari 1/m perubahan dari perubahan kalor terhadap suhunya. Misalnya kalau tinjauan di sini kita mau pakai T1 T2 tidak jadi masalah, T1 T2 dan ini adalah Q1 Q2 itu bisa juga seperti ini. Tapi biasanya tidak perlu di sini, ini aja yang karena kita kan memang dikatakan setimbang itu kan jika suhunya kan itu kan dari awal yang kita di slide sebelumnya tadi. Setelah kita dapat MC delta T, karena MC itu bisa kita simpulkan dengan H besar kan, H besar, sehingga kalor itu adalah H kali delta T, di mana H ini adalah MC-nya kan. Selanjutnya di sini ada gas. Nah, kalau gas kan tadi kan sudah kan. Kalau misalnya bentuknya itu gas seperti apa? Misalnya C sama dengan 1/n sama dengan
apa namanya, sama dengan kapasitas molar tadi, cuman bedanya ini /N, ini perubahan kalornya, sedangkan kapasitas molar yang slide pertama adalah perubahan apa namanya, perubahan tenaga dah. Ini perubahan kalor seperti apa. Dengan C adalah kapasitas kalor molar, dengan joule per apa ini, joule per mol. Ketika volume konstan, kalau volume konstan kemarin kan apa? Iso volume kan? Iso volume atau isokorik. Kalau volume konstan itu berarti tinjauan volumenya berarti ya. CV /N dikit dt ini sama seperti tenaga internal juga. Rumusnya sama, cuma perbedaannya adalah Q-nya kan. Dengan Q tadi kan adalah delta U. Q itu adalah delta U berarti perubahan tenaga. Karena kalor yang keluar atau masuk kan pasti dia membutuhkan tenaga dah. Sehingga untuk kalor itu sendiri adalah perubahan sama dengan perubahan tenaganya. Sedangkan untuk kapasitas molar, ini kapasitas kalor molarnya tadi sudah /N, perubahan tenaga terhadap suhunya ketika volumenya itu konstan. Ya, kalau volume konstan sama, penjelasannya sama seperti tadi. Ini kan kita dapat 3/2 R dah, sama. Kalau monoatomik, sedangkan diatomik itu kita sudah dapat untuk suhu rendahnya itu berarti jadi 32 R, suhu sedang itu jadi 5/2 R, dan suhu tinggi itu adalah 7/2 R untuk masing-masing apa namanya, kapasitas kalor molarnya. Ingat ya? Ya. Kalor molar. Selanjutnya itu adalah entalpi. Entalpi itu adalah kandungan kalor yang terdapat pada suatu benda. Ingat ya? Benda itu kan benda-benda yang kalau dipanaskan kan itu sudah kalor dah. Iya. Nah, Iya, Pak. sehingga itu kita bisa misalkan apa namanya, kita bisa tulis dalam bentuk persamaan itu H sama dengan U dikurangi dengan PV. Ingat kan? U besar ya di sini, pakai U besar saja. U itu sama dengan PV, di mana H ini adalah entalpi, U ini adalah tenaga, punya adalah tenaga kan, dan PV kan kemarin kan kita sudah peroleh kan, PV itu sama dengan nRT, ya toh? Ini kan untuk gas ideal nRT. Jadi kita sudah dapat ini entalpinya, H itu merupakan kandungan kalor yang terdapat pada suatu benda yang bisa dinotasikan atau bisa dirumuskan seperti ini. U dikurangi dengan PV-nya. Sehingga untuk kapasitas kalor molar pada tekanan konstan, volumenya yang konstan kan? Berarti tadi kan CV itu kan volumenya yang konstan. Kalau untuk apa namanya, kapasitas kalor molar pada tekanan yang konstan berarti CP-nya lagi tinjauan dari tekanannya. Itu juga sama dQ/dt ya kan, terhadap T-nya kan karena terhadap tekanan. Coba kita selesaikan. Karena untuk Q itu adalah delta U ditambah dengan usahanya. Ya kan, coba kita selesaikan dulu. Ini sudah /N dQ/dt ini atau bisa kita tuliskan CP apa kapasitas kalor molar untuk tekanan yang konstan itu menjadi /N perubahan dari entalpi terhadap suhunya. Itu juga sama sebenarnya. Karena Q itu kan adalah delta U. Delta U dan H itu sendiri adalah U dikurangi tenaga dikurangi dengan PV-nya kan. Ini kita sudah dapat. Untuk Q-nya, untuk Q karena Q itu bisa juga adalah perubahan perubahan tenaga ditambah dengan usaha kan? Perubahan dengan usaha. Sedangkan usaha pada pertemuan kita kemarin itu usaha pada pertemuan kita kemarin itu kan ini kan, usaha itu adalah misalnya usaha dari A ke B itu sama dengan integral dari, ya toh kemarin kan, P dV dengan batas VA sampai VB. Misalnya kalau misalnya kita buat koordinat seperti ini, misalnya ada apa namanya,
ada suatu sistem kan, suatu sistem lah di sini. Ini titik A, ini titik B. Kemudian ini dia ke sini kan, lintasannya, enggak saja ini lintasannya. Makanya itu ya, pasti kita butuhkan juga usahanya kan untuk kalor itu. Tidak perlu apa namanya, tidak cukup kalau hanya perubahan tenaganya saja. Kita butuh usahanya. Sehingga kita peroleh delta U ditambah usaha. Kita peroleh usaha kemarin adalah, kita coba usaha adalah integral dari PDV toh? Ini toh? Iya. Iya. PDV untuk apa namanya, untuk tekanannya konstan. Kalau tekanannya konstan berarti P-nya dikeluarkan saja. Berarti VA, VB, kan P, DV kan? PDV. A sampai B. Iya, Pak. P-nya kita keluarkan karena konstan kan? P-nya Iya. kita keluarkan. Jadi DV, VA, VB. Kalau kita selesaikan P, V dengan batas VA, VB. Kemudian kita peroleh P adalah delta V. Ya kan? Untuk Iya. usahanya. Usaha kita sudah peroleh P kali delta V. Ini kan? Sehingga Q itu bisa kita tulis, Q kan bisa kita tulis adalah perubahan usaha ditambah dengan, ini kan? Perubahan tenaga, apa? Tenaga dikali ditambah dengan usahanya. Usaha adalah PDV. Ingat kan? Iya, Pak. P delta V, delta U. Kalau misalnya deltanya ini kita keluarkan kan, berarti semua kan deltanya kita keluarkan, berarti di sini U ditambah dengan PV, ya kan? Jadi kita sudah dapat untuk apa namanya, untuk kalor itu seperti apa, ya kan? Kalor itu kita sudah peroleh seperti apa. Nah, setelah kita dapat perubahan entalpinya, ini kan, tadi kan sudah dapat delta dalam kurung U tambah PV. Berarti Q itu adalah delta H. Karena delta H kan. H tadi kan ini. U tambah PV. Kita dapat kan? Untuk Q itu berarti adalah delta H. Perubahan dari entalpi. Enggak, kalau untuk dq sendiri. Misalnya kita coba turunkan satu kali. Turunkan satu kali untuk dq-nya itu berarti du. Misalnya kita turunkan ya. Q kan kita sudah peroleh tadi berapa? Adalah delta U ditambah dengan P delta V, ya kan? Misalnya kalau kita turunkan satu kali, berarti ini adalah dq du ditambah dengan PDV. Ingat ya, PDV-nya. Karena tadi kan kita sudah apa namanya, tinjauannya kan ketika tekanannya konstan, kan? PDV. PDV kalau misalnya dikeluarkan, ya sudah sama ini. Jadi PDV kan, DU sama PDV. Ini sama halnya pembuktian Q sama dengan delta. Itu juga sama. Misalnya kalau kita turunkan satu kali, jadinya seperti apa? Karena U tadi misalnya kita tinjauan apa namanya, nanti seperti ini, ya kan, misalnya seperti ini kan, tinggal tinjauannya apa? Ketika volume konstannya seperti apa? Ketika tekanannya konstan seperti apa? Seperti itu sebenarnya. Untuk gas ideal monoatomik, ini untuk gas ideal monoatomik, U-nya itu adalah U yang pertama kan? U yang pertama adalah 3/2 nRT. 3/2 nRT. Sehingga untuk kita apa, 3/2 untuk entalpinya berarti sama, U ditambah dengan PV juga. 3/2 nRT berarti ditambah dengan PV. Begitu pula dengan yang lain, pasti apa namanya, rumusnya itu sama. Sedangkan kita coba hitung untuk kapasitas kalor molar ketika tekanan konstan. Ini sama dengan 1/n, ya kan? Perubahan entalpi terhadap suhu, tinjauan suhu kan? Ini kita peroleh berarti 1/n d/dt. Mana H-nya tadi? H itu adalah 3/2 kan? 3/2 nRT ditambah dengan PV. PV.
CV ini per dt kan sama dengan 1/n d per dt kan kita dari awal kan kita sudah tahu kan PV itu sendiri adalah NR kan? RT. NRT, ya tak? Ini kita Ya. sudah kita peroleh 1/n D, jangan dulu, masih D dulu ya. Ingat ya, ini Pak ulangi lagi. Kalau D U per DT, ini kan simbol kalkulus variasi. Kalau misalnya U itu adalah T lah, T kecil ya, misalnya T besar. Jadi kalau sudah masuk ke dalam sistem itu dia sudah berubah jadi D. Kalau misalnya dapat misalnya dx, dt, misalnya dt seperti ini kan. Nah, ini sudah berubah jadi D. Nah, kalau sudah masuk, makanya di sini kalau kita coba masukkan, tapi sebentar dulu ya, kita coba selesaikan ini 3/2 NRT ditambah dengan NRT menjadi 5/2 toh? 3/2 ini kalau 2/2 sama kan penyebut 2/2 jadi 5/2 NRT. Oke. Ini kan per N kita keluarkan yang konstan 5/2 NR jadi DT terhadap DT-nya kan. Ini sudah jadi D biasa, turunan DT kan 1. Atau 1 sehingga kita peroleh 1/n-nya hilang 5/2 R. Ini kita sudah dapat untuk gas ideal monoatomik untuk kapasitas kalor molar ketika tekanan konstan adalah 5/2 R. Ini kan 5/2 R. DT per DT. Ada yang mau ditanya tidak? Atau Pak lanjut dulu? Yang tadi Pak, yang DT besar dan DT kecil sama kapan? Oh, itu sama saja sebenarnya. Ini sama. Maksudnya ini perubahan suhu terhadap suhunya. Ya kan? Tidak, tadi kan T besar dengan T kecil. Sebenarnya sama saja karena ini kan tinjauan kita kan suhu itu kan seperti ini. Kalau seperti ini kan waktu nanti jadinya. Iya. Ya toh? Ini sebenarnya konsepnya saja. Apa namanya? Kalian harus hati-hati. Hati-hati memberikan simbol sebenarnya. Coba kita lanjut ke gas ideal umum ya. Untuk gas ideal umum, kapasitas kalor molar juga sama, perubahan entalpi terhadap suhu, ada tekanan tetap dibagi dengan mol per molnya. Ini sudah. Kalau misalnya kita selesaikan ini 1/n tambah PV. Kalau ini maksudnya ketika ketika tekanannya tetap ya. Ini kita dapat adalah CV plus R. Sebenarnya sama saja sebenarnya. Cuma untuk lebih cepatnya itu adalah CP juga itu adalah CV ditambah dengan R. Ini sama. Sedangkan CV ini kan ini kan kita sudah peroleh kan dari awal. Rumus dari CV itu apa? Sama atau ini? CV kan ini 1/n dt kan? Itu sebenarnya sama. Kalau misalnya kita tulis ulang itu, ceritanya itu kita tulis ulang. Kalau misalnya menyajikan dalam bentuk ini pun juga bisa, atau seperti ini pun juga bisa. Yang dalam bentuk seperti ini juga bisa. Itu sama, hasilnya tetap sama. Sehingga kalau misalnya ini sama dengan CV ditambah R, kalau misalnya kita cari R-nya sendiri, berarti adalah CP dikurangi dengan D-nya kan. Yang ini untuk monoatomik itu tidak tetap. Untuk monoatomik. Selanjutnya itu ada konstanta Laplacian. Ini konstanta Laplacian atau indeks adiabatik. Indeks adiabatik. Ingat ya, adiabatik kemarin kan kalori itu sama dengan 0. Ya. Karena muncul dalam proses adiabatik, ya ini kan kalau kita kan berkaitan pembahasan kita kali ini adalah kalor karena berkaitan di proses adiabatik sehingga untuk konstanta Laplaciannya itu adalah CP CV. Ini untuk gas ideal monoatomik. Ingat ya, untuk gas ideal monoatomik
Sedangkan untuk diatomik CP-nya itu adalah 5/2R. Ini kan tadi kan 5/2R kan, dan Ya. berapa itu? 5/2, sedangkan untuk apa namanya, untuk konstanta Laplacianya adalah 5/3. 5/2 misalnya seperti ini kan? Seperti ini kan? 5/2 R kan? Dibagi Ya. dengan 3/2 R. R-nya kan habis. R-nya juga habis kan? Di sini sisa 5/3. 3. Nah, begitu pula untuk ini untuk monoatomik ya. Untuk monoatomik. Sedangkan untuk diatomik itu jadinya 7/5. 5/2, 7/2, iya kan? Dua-duanya kan habis, ya toh? Ini habis, ini habis, R-nya juga habis, ya kan? Sisa 7/5. CP ini kan, ini bukan 5/7 karena rumusnya kan CP/CV. Ini terbalik sebenarnya kalau untuk kita saya tulis. Sudah. Hingga pada proses adiabatik, karena Q-nya kan sama dengan 0, itu tidak ada pertukaran energi. Betul? Tidak ada pertukaran energi. Kalau untuk kalor hukum K0 itu hanya sampai situ sebenarnya. Selanjutnya kita coba bagaimana tinjauan hukum pertama dari termodinamika. Ini tentang prinsip kekekalan tenaga. Ya, tadi itu kan hanya kita mengenal tenaganya seperti apa, entalpinya seperti apa, ya kan? Entalpinya seperti apa, kapasitas kalor misalnya jika volumenya tetap, jika tekanannya tetap seperti apa, itu baru hukum K0. Sedangkan sekarang kita mau tinjau hukum pertama, maksudnya apa namanya, bagaimana untuk prinsip kekekalan tenaganya. Ini kan seperti ini tadi kan pembahasan. Misalnya ada kalor yang masuk, ya kan? Ada kalor yang masuk, misalnya ke dalam sistem kan? Ini kan sistem. Sistemnya itu makroskopik. Ada kalor yang masuk sehingga ini perubahan usahanya kan keluar kan, dan pasti ada perubahan tenaga dan ada usaha itu yang keluar. Maksud saya seperti itu. Sehingga Q-nya itu adalah delta U ditambah dengan usaha. Sama kan yang tadi. Ini merupakan hukum pertama termodinamik ini. Rumus yang ini tadi yang kita buktikan tadi. Ini sebenarnya hukum pertama termodinamik. Kan kalau kita turunkan berarti dq, du, dan dw-nya kan. Ini DW. kita mau selesaikan diferensial eksaknya. Kalau mau selesaikan, tapi nanti lebih panjang. Nanti kalau untuk yang semester apa namanya semester 4 ketemu lagi dengan saya untuk kita bahas hal-hal yang seperti ini nanti. Fisika matematika atau fisika matematika 2. Iya, Pak. Sini apa namanya? dw dq itu bukan diferensial eksak karena bergantung pada lintasan dan ruang fase. Ingat ya. Ini berarti kita turunkan satu-satu seperti biasa. Contoh diferensial eksaknya itu misalnya U sama dengan misalnya ada dimensi suhu dan volume, ya kan? Ada fungsi T dan fungsi V. Ini kan T dan V-nya kan, ini kan ada dua dimensi yang kita gunakan. Sehingga du dt ditambah dengan, oh ini maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini, karena di U ini kan, tadi kan dq itu sama dengan du ditambah dengan DW. kan. Sedangkan U itu sendiri memuat dua variabel, yaitu variabel suhu dan variabel volumenya kan. Sehingga untuk menyelesaikan ini kan turunan. Sehingga kita pakai turunan apa? Turunan bentuk perkalian yang U aksen V ditambah dengan UV aksen, ya kan? Atau kalau sebenarnya yang bagusnya seperti ini, du pakai seperti inilah, nanti kalian bingung nanti lagi kalau saya rubah ke dalam bentuk diferensialnya. U aksen V ditambah UV aksen kan, maksudnya yang lebih populer. Sehingga muncullah seperti ini. Delta U dt. Kan kita turunkan dulu terhadap suhunya, ya kan? Turunkan terhadap suhu, misalnya du dt, dt, du dv, dv.
Misalnya contoh seperti ini, misalnya ada X, Y kan? Ada fungsi X, Y. Contoh lah, saya kasih contoh biar kalian tidak bingung. Misalnya ini adalah U, ada fungsi X, Y. Ini kita mau turunkan. Berarti sama. Ada DX dengan DX-nya. Lalu turunan dari ini D ya. Ini masih Do X, Do, ya kan? Turunan dari X-nya, ya toh? Ya. Tambah dengan Do. Anggap saja X besar ini ya. X besar. Nah, ini Y kecil. Do Y, turunan D, ini tuh D biasa. Y-nya. Seperti itu sebenarnya. Nah, inilah yang U aksen V ditambah UV aksen itu konsepnya seperti ini. Kalau misalnya kita sajikan dalam bentuk apa namanya turunan parsial. Ingat ya, ini turunan parsial. Sudah peroleh, berarti kita sudah sampai sini tadi kan. Kita sudah sampai sini, misalnya untuk U-nya itu sama dengan 3/2. Coba yang lain matikan anunya aja, matikan apa? Mic-nya. 3/2 NRT. Ya kan? Sedangkan untuk DU-nya itu, DU adalah 3/2 NR. Mau diturunkan T juga langsung bisa, atau bisa juga DT. Ingat ya, kalau sulit, misalnya kita ada turunan di sini, kita turunkan, terhadap apa kan kita belum tahu, langsung tulis saja DT. Ya kan, 3/2 DT. Juga sama, misalnya fungsinya, kalau fungsinya banyak, misalnya bentuknya itu sudah bentuk, apa namanya, variabel-variabel yang digunakan itu sudah banyak, loh. Misalnya ada DX1, DX2, DX3, sampai DXN. Atau istilahnya seperti ini, apa namanya, variabel bebasnya itu mungkin bukan 2 lagi, variabel bebasnya mungkin 6, 7, 8. Ya kita gunakan rumus ini. DY adalah sigma dari I sampai 1 sama dengan 1 sampai N untuk perubahan dari fungsinya terhadap DXI, maksudnya terhadap apa namanya variabel bebas yang kemana, yang KI, dan turunan dari KI itu apa? Seperti itu. Misalnya 2X ditambah dengan 2XY ditambah dengan 10X kuadrat, X gimana? XY ditambah akar 10 lah, 10X Y. Ya kan? Ini kita bisa selesaikan seperti ini. Maka muncul pertanyaan, jika suatu sistem itu menyerap kalor. Jika sistem menyerap kalor, tadi kan ya kan? Menyerap kalor sebesar Q, maka sebagian kalor tersebut digunakan untuk perubahan tenaga dalam ya, U-nya kan, dan sebagiannya lagi untuk tenaga luar. Misalnya kalau sistem itu dia menyerap kalor, berarti ada 2 kemungkinan yang bisa ya kan, 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu untuk digunakan untuk perubahan tenaga dalam, dan sebagiannya lagi untuk tenaga luar. Inilah asas hukum pertama dari termodinamika. Ada asas utama untuk hukum termodinamika. Misalnya ini hanya untuk apa namanya, contoh soal saja, untuk keadaan isotermal gas ideal. Berarti isotermal kan berarti T-nya itu yang konstan kan? T-nya itu yang konstan. Berarti delta U itu sama dengan 3/2 NR. Kalau delta U, delta kan adalah delta T. Ingat ya, saya mau tanya dulu. Kalian paham tidak yang misalnya kita pakai D dan delta. Apa perbedaan ini? Ada yang tahu tidak? Perbedaan dari keduanya ini. DU 3/2 NR DT. Perbedaannya apa kira-kira? Ada yang tahu tidak? Kalau delta perubahan, kalau DU itu turunan. Oh, sebenarnya sama konsepnya ini.
Konsepnya itu sama. Hanya seperti ini. Misalnya titik A sampai ke titik B. Iya kan? Itu ekspansinya itu, jaraknya itu panjang. Kita mau hitung kan? Kita mau hitung jaraknya ini. Makanya itu ketika misalnya yang ditinjau itu ekspansinya itu besar atau panjang, pokoknya luas, itu kita gunakan apa namanya konsep D. Ingat ya? Tapi kalau kita plot kecil-kecil, ya kan? Kalau kita plot kecil-kecil seperti ini, ya ta? Kita plot kecil-kecil seperti ini, inilah yang aturan yang D itu di sini. D1, D2, D berapa. Paham kan? Sehingga yang ini itu kalau misalnya kita tinjauan dari yang apa namanya? Plot-plotnya itu seperti apa? Kita pakai part bagian, misalnya bagian ini dulu kita mau hitung berapa. Kemudian bagian ini kita hitung berapa. Kemudian bagian ini ke sini hitungannya berapa. Setelah kita jumlahkan juga pasti akan jadi delta juga sebenarnya. Maksudnya ini untuk tinjauan seperti ini kalau kita lihat itu dia itu makro kan, kalau besar seperti apa? Karena T-nya konstan, ya kan, delta U sama dengan 3/2 NR delta T, karena T-nya konstan sehingga dia jadi 0. Sehingga untuk delta U itu sama dengan 0, itu untuk isothermal. Sedangkan Q-nya, kalornya kan, kalor sama dengan perubahan usaha, perubahan tenaga dalam atau perubahan tenaga ditambah dengan usahanya. Karena delta U-nya tadi kan sudah 0 toh? 0 ditambah dengan usahanya. Sedangkan Q itu sama dengan usaha. Di mana usaha itu sendiri adalah integral PdV dengan batas bawahnya itu adalah volume pertama dan batas atas yaitu volume kedua. Nanti kalau kita selesaikan, maka kita peroleh kemarin kan ini kan untuk PdV. Kita cek kan, coba kita cek integral PdV. Ini kan usaha kan. P-nya itu adalah NRT, ya kan? Kalau PdV, PV, NRT kan? Kalau P berarti NRT per V kan? Nah, NRT per V ini adalah DV-nya. Kita keluarkan yang konstan, NRT, sisa integral, batasnya tadi V1, V2 ya. V1, V2, V1, V2, seper V, DV. Sehingga kita peroleh NRT ln, ya kan? Ln V dalam kurung, ln V2 dikurangi dengan ln V1. Atau kalau kita misalkan lebih sederhana lagi, NRT ln dalam kurung V2 per V1. Karena ini adalah pengurangan logaritma natural. Ini kita sudah dapat usahanya. Setelah kita dapat usahanya sama kan? Ini kita sudah dapat usaha itu ternyata seperti ini. Karena dari awal, misalnya, kalau dari awal kan, kalau misalnya kalian baca baik-baik, apa namanya, kita kalau ngikutin pertemuan awal kan kita sudah pernah menyimbolkan seperti ini kan, ketika tekanan itu setimbang dengan seper volumenya, ya kan? Coba lihat materi yang kemarin yang Pak bagi, bagian-bagian pertama itu kita bahas hal yang seperti ini. Ketika tekanan itu setimbang terhadap seper volumenya, makanya kita bisa dapat bahwa untuk usaha itu juga sama dengan NRT ln. Di sini kan V2 per V1 toh. Ya kan? Ln V2 per V1. Karena tekanan itu setimbang dengan seper volume berarti ln P1 per P2, bukan P2 per P1. Ingat ya. P1 per P2. Makanya muncullah seperti ini. Karena ini kan sepernya, maksudnya bentuk inverse-nya. Inverse dari tekanan. Ini kita peroleh bahwa untuk usaha itu juga sama dengan NRT ln dari P1 per P2. Kita peroleh. Yang ini. Yang sedangkan di sini tadi kan untuk usaha misalnya untuk tinjauan volume kan V2 per V1. Ingat ya, ini sebenarnya sama konsepnya ini. Karena dengan aturan ketika P itu setimbang dengan seper volumenya. Ini kita sudah dapat
Ini untuk kasus isotermal ya, yang tekanannya, yang suhunya konstan. Sedangkan untuk isobarik adalah P-nya yang konstan kan, P-nya yang konstan. Berarti usaha sama dengan V1V2 PdV. Karena tekanannya yang konstan, kita keluarkan V1V2 dV sama dengan P. Integral dari dV adalah V dengan batas V1V2 ini sama dengan P delta V. Ya kan? Kita sudah peroleh seperti dari awal lah P delta V. Setelah kita peroleh P delta V-nya, untuk usaha ini juga sudah delta U atau delta Q. Untuk gas ideal juga ini. Sama kan? PV-nya sama dengan nRT. Ini kan? Sudah tadi kan sudah ini. Tugas ideal PV nRT. PV sama dengan nRT. Ini untuk gas ideal. Ini yang lain lagi. Tadi isobarik sudah. Isobarik hanya sampai sini. Untuk gas ideal PV nRT. Misalnya kalau kita mau turunkan ini, berarti P, ya kan? P delta V ditambah dengan ini kan turunan diferensi, turunan parsial. P dV berarti V do delta P, iya toh? U aksen ditambah UV aksen. Yang ini, yang bagian sininya saja dulu. Makanya kita peroleh ini toh, kita peroleh ini. Karena ininya adalah tekanannya konstan, berarti sama dengan 0. Jika kita peroleh adalah P delta V-nya saja. P delta V sama dengan NR delta T. Ini kan? NR delta T. Sedangkan kalau kita keluarkan delta V dikurangi dengan delta T sama dengan NR. Ya toh? NR. Kalau misalnya kita pindahkan juga tidak jadi masalah. Atau tidak pun tidak jadi masalah. Jika kita peroleh delta U itu adalah 3/2 NR, delta T, T2 dikurangi T1, kita peroleh 3/2 P dV. Sedangkan untuk Q-nya, delta U ditambah dengan usahakan, ini kita peroleh 5/2 P dV. Ingat ya? Kalian harus baca bawah di arah sini. Ini untuk kalornya, sedangkan ini untuk tenaganya. Ini untuk kalor, ini untuk kalor, sedangkan ini untuk tenaga dalam. Kalau untuk apa namanya, konsep tugas ideal itu sudah seperti itu. Kemudian ada entropi, tadi entalpi. Ingat ya, entalpi itu H. Sedangkan entropi itu kita simpulkan dengan S. Nah, sini delta S itu sama dengan integral dari dq per T atau seperti dq, di mana S itu adalah tingkat kekacauan atau disorder, itu tingkat kekacauan atau keacakan, randomness, misalnya apa namanya, kalau untuk gerak-gerak pasnya perpindahan partikel itu kan pasti ada turbulensinya toh. Itu pasti ada turbulensi, itu kita tidak bisa elakkan lagi. Misalnya dia gerak karena pada saat itu dia gerak, mungkin ada apa namanya, ada beda potensial antara kulit yang pertama dengan kulit yang kedua. Hanya pasti akan muncul entropi dari sistemnya. Entropi itu adalah tingkat kekacauan, ingat ya. Tingkat kekacauan atau keacakan. Dengan nanti kita akan bertemu dengan untuk W-nya sendiri, peluang termodinamik, dan nilai S itu adalah K ln W. Dengan K ini adalah konstanta Boltzmann, ya kan?
konstan Boltzmann dengan K 1,38 sekian kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Ini untuk isotermal ya. Kita coba buat kajian untuk isotermal dulu. Isotermal yaitu suhunya yang konstan. Nah, berarti delta S sama dengan kan tetap sama V1 V2 ya kan dW T ya kan. Ini kan karena terhadap V, sedangkan V1 V2 ini adalah PDV ya, dW kan PDV kan PDV dibagi dengan T. Oke. dV dibagi dengan T, T-nya keluar karena dia konstan. Ya kan? V1 V2 P dV. Ini kita sudah sampai prosesnya sini. Prosesnya sampai sini. Kalau misalnya kita selesaikan berarti seperti P karena V kan? PDV ini V-nya. P-nya itu adalah nRT per V kan? dV. Sepertinya hilang. Ini masih integral ini ya. Sepertinya hilang kan keluar kan? Seperti dikali T sisa NR-nya saja. Lan karena seper V kan? Lan V2 per V1. Jika kita peroleh ini. Lan V2 per V1. NR lan V2 per V1. Masih kedengaran tidak Pak punya suara? Dengar, Pak. Dengar, Dengar, Pak. Nah, ini untuk entropi. Hukum pertama termodinamika juga ini itu bisa kita tulis seperti ini tadi kan delta U Q. Karena Q-nya tadi kan berapa? Delta U ditambah dengan usaha kan? Berarti kalau kita cari delta U-nya sama dengan Q itu dikurangi dengan kalor dikurangi dengan usahanya itu sama kan kalau misalnya untuk tinjauan ini tadi. Itu kan sama tinggal rubah-rubah posisinya. Jika suatu sistem menerima aliran kalor, maka jumlah perubahan tenaga internal sistem dan usaha luar pada sistem untuk kalor masuk. U itu tenaga internal sistem, jumlah tenaga dimiliki sistem dari semua partikel-partikelnya. Tenaga internal juga merupakan suatu fungsi keadaan untuk proses diferensiasi. Ya kan? Ini bisa dq DU sama dengan dq. Makanya kita tukar-tukar mereka ini ya sebenarnya ditukar-tukar saja posisinya. Ini untuk apa namanya kita review ulang ini ceritanya. Untuk kapasitas kalor umumnya adalah C itu dq dt. Sedangkan kapasitas kalor jenis persatuan massa C itu yang C kecil tadi kan. Ini C besar ya, ini C kecil itu seper M dq dt. Tadi kan sudah tahu dengan C itu adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Joule per kilogram derajat Celcius. Karena ini kan tinjauan kalor. Untuk kapasitas kalor molar ada ketika ketika pada volume yang tetap dan tekanan yang tetap seperti apa. Ingat ya, ini dan ini. Untuk perumusan lain juga sama. Untuk perumusan lain ada du dt, dh, dt, doh ya kalau doh t. Nah, dengan u kecil itu adalah u besar per molnya kan tadi kan sudah untuk tenaga internal per mol itu tinggal dibagi dengan molnya saja. Sedangkan untuk entalpi per mol molarnya untuk H kecil itu adalah H besar per N. Sebenarnya sama untuk entalpi per mol. Ini sebenarnya usaha juga, ini usaha cuman bedanya kalau ketika
apa namanya ketika pada posisi tenaga internal per molnya. Ini sebenarnya usaha juga namanya. Ini juga tetap entalpi terbacanya. Cuman bedanya kalau pakai per mol, jadi lambangnya itu jadi H kecil. Ini tetap entalpi di per molarnya. Oh, Siapa yang tulis ini? pas. Oh, diketik apa ini? Hah? Kenapa nih? Sabar, Pak. Ya, Oh, hilang. Tadi itu layar hitam. Oh, pantas. Tidak apa-apa. Ih. Ini kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ada. Ini juga sama kan. Konsepnya juga sama. Misalnya kalau ada delta U N CV do T. Kalau kita menyelesaikan U itu juga bisa dengan U0 ditambah N CV dt. Misalnya ini kalau bentuknya itu apa namanya? Bentuknya itu parsial. Kalau yang soal-soal seperti ini, du n cv do t. Nah, kalau sudah model seperti ini, berarti u-nya itu berarti kita integralkan kan, biar hilang. Kita integralkan ini, kita integralkan kan. Ini jadi u. D dengan ini hilang, D dengan integral kan. Sisa u, sedangkan ini kita selesaikan dengan integral parsial. Misalnya integral parsial kan, misalnya U dV ini kan bisa jadi UV dikurang integral V DU, ya kan? Ini kita selesaikan dengan parsial. Yang bentuk ini adalah bentuk parsialnya. Khusus gas tetap, ya untuk gas tetap CV-nya itu konstan. Ya kan? Ini terhadap fungsi tenaga terhadap suhunya. Ini juga sama. Kita peroleh rumusnya U-nya itu sama dengan U awal ditambah dengan N, ya kan? CV delta T. Delta T. Atau T DT, ya kan? Atau DT lah. DT di sini. DT kita misalnya T1, T2, atau 0 lah, 0 sampai T suhu awal kan. T0 sampai T, sehingga kita peroleh adalah delta U-nya itu adalah CV delta delta T. Ini untuk CV-nya konstan ya. Ingat ya. Kalian tidak perlu harus dibuktikan. Intinya kalian pas saja untuk kalian pahami seperti ini. Untuk gas ideal ya kan, untuk CV-nya itu konstan, hasilnya itu seperti ini. Perubahan tenaganya N CV delta T. Sedangkan untuk ketika tinjauan kita itu apa namanya, P-nya itu konstan, tekanannya konstan, maka delta H yang kita delta H bukan lagi delta U, delta H-nya itu adalah N CP dt. Jadi yang kalian pahami yang pertama itu harus yang misalnya kalian pelajari itu ini yang pertama dan ini yang kedua. Nanti Pak share materinya ini. Kalau ini untuk proses saja ini sebenarnya. Kalau ini untuk prosesnya, kalau kalian tertarik atau mau dilanjutkan juga sama seperti ini. Sedangkan untuk proses adiabatik kurvanya lebih curam pada isotermal. Untuk proses adiabatik ya. Kalau untuk proses adiabatik di sini berarti PV ada pangkatnya kan, pangkat konstanta Laplacian itu sama dengan konstan. Sedangkan ini tadi kan CP per CV kan, pertemuan kita di slide kita sebelumnya, ini konstanta Laplacian. Itu saja. Artinya kalau untuk proses adiabatiknya cuma seperti ini. Proses adiabatik itu PV-nya itu pangkat menggunakan pangkat Laplacian, konstanta Laplacian dengan konstanta Laplacian sendiri adalah CP per CV. Untuk aplikasi-aplikasinya
Untuk aplikasinya makanya ada mesin Kano toh. Mesin Kano, tahu toh mesin Kano? Materi mesin Kano. Kalian pernah dengar tidak? Pernah, Pak. Pernah. Tapi kalian dengar pasti mesin Carnot, iya toh? Iya. Pak. Salah itu, penyebutannya salah ya seperti itu. Mesin Kano harusnya. Cara bacanya. Kalau cara tulisannya memang sudah benar. Nah, kan untuk aplikasi hukum pertama termodinamika itu adalah di mesin kalor umum. Mesin kalor umum. Sistemnya begini kan? Q1 misalnya. Ya kan? Q1 ini ada yang keluar. Q1 yang lepas, Q1 yang masuk, Q1 yang keluar. Ini adalah usaha. Berarti Q2 itu sama dengan, misalnya ini kan Q1, ini Q2 kan. Q2 itu sama dengan Q1 ditambah dengan usaha. Ini kan ini untuk contoh-contoh mesin kalor umum. Ini Q2-nya di sini ya. Q2 di sini, ini Q1. Berarti Q2 itu sama dengan Q1 ditambah dengan usahanya. Atau bisa juga kita tulis berarti Q1 itu sama dengan Q2 dikurang dengan usahanya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini kan yang efisiensi. Tahu tak? Efisiensi ketika usaha dibagi dengan Q2, berarti kan Q2 dikurangi Q1 per Q2. Ya toh? Atau 1 dikurangi dengan Q1 per Q2. Ini kan untuk efisiensi. Efisiensi mesin Kano, yaitu usaha per kalor, misalnya usaha per kalor yang diserap. Usaha per kalor yang diserap. Untuk mesin ideal Kano kan, misalnya untuk tinjauan suhunya kan T2 dikurangi T1 per T2. Ya kan, kalian sudah dapat tahu rumus seperti ini. Atau satu ini kan T2 per T2 dikurangi dengan T1 per T2. 1 kurang T1 per T2. Ya toh? Ini untuk efisiensinya. Di posisi isotermalnya di sini. Misalnya kalau kita bentuk, misalnya ada prosesnya seperti ini toh. Ada proses reversible. Misalnya bentuknya seperti ini toh. Atau ini bentuknya ke sini. Ini ada yang masuk, ada yang keluar, ya toh? Ada yang di sini. Nanti isotermal itu ada sekitar sini. Isotermal proses di sini dengan ini adiabatik, ya toh? Masuk toh? Ini adiabatik, isotermal juga di sini yang keluar masuk tuh. Pokoknya prosesnya dan apa namanya? Ini grafik terhadap T1 atau T2. Kalau semakin ke sini kan kemarin kan seperti ini ya. Kalau semakin ke sini itu berarti T-nya itu semakin tinggi dia. Untuk pembuktiannya juga sama. Untuk pembuktiannya adalah ini mengabaikan dengan menjabarkan, kita jabarkan dengan konsep entropi delta S tadi kan. Ya tahu? Delta S di Q per T. Ya tahu? Kita jabarkan dia apa namanya menggunakan konsep entropi. Misalnya untuk isotermal, misalnya isotermal pada T2. Misalnya kita ini kan. Contoh yang kecil. T1 kan di sini. T2-nya kan yang ini toh. Kelihatan tuh Pak tulis. T2-nya tuh di sini. Ini T1. Misalnya ada T1 bagian sini kan. T2 itu bagian sini. Ini masuknya yang
jika ada proses A ke B, A-nya mana ini? A-nya ini toh? Ini A ini. Ini A, misalnya ada proses A ke B. Ada proses A ke B, itu masuknya apa